Abbot Xuanqi dengan 72 keterampilan unik Shaolin, tidak ada yang istimewa. Bukankah kata unik harus diubah? Guru kekaisaran benar-benar luar biasa. Tidak perlu terlalu agresif. Hahaha. Sebenarnya, menurut pendapat saya yang rendah hati. Kuil Shaolin lebih baik bubar mulai hari ini, dan Setiap biksu terkemuka mengejar karir mereka sendiri. You can't lebih baik daripada perkilian di Kiel Shaolin ini. yang hanya nama tanpa arti. Dari mana kamu mendapatkan biksu terkemuka ini? Kamu berbicara omong kosong. Di sini, apakah kamu tidak ingin menghancurkan Shaolin sendiri? Saya tidak berani. Saya tidak. Bernie, hari ini, saya hanya ingin melihat Betapa megah dan indahnya. Taishan Beidou, dari dunia seni bela diri Central Plains. Allah, menurut pendapat saya yang rendah hati. Kiel Shaolin Tidak. Sebaik Kiel Tianlong di Dalu. Biksu di sana tidak memiliki semangat kompetitif. Maksud saya, kuil Jalin tidak sebaik kuil Tianlong. Juga, Kiel Tianlong Tidak. Sebaik Kiel Shaolin. seperti kata pepatah, tidak ada perbedaan antara Buddha di Utara dan Selatan. Kaisar Xuanji Sembilan Mata, Tela, Melati Yari Memetik Bangga, hingga sempurna. Ini adalah berkah saya yang rendah hati. Untuk menyaksikannya hari ini. Grandmaster. Grandmaster. Jangan sial. Jari memetik bunga guru kekaisaran sangat menakjubkan. Saya mengaguminya. Grandmaster, APA. Yang dia gunakan bukanlah jari memetik bunga. Juga bukan seni bela diri. Udah, anak. Itu adalah jari memetik bunga. Itu adalah jari memetik bunga. Biksu kecil. Kamu bilang jari memetik bunga, bukan seni bela diri Buddha. Lalu apa keterampilan khusus Shaolin? Yari Memetik Bangga yang saya, Grandmaster Xuanji, kenal. Tentu saja adalah seni bela diri Buddha. Yang kamu gunakan bukan. Yah, kungfu yang bagus. Ayo ambil telapak prajna saya. Dan Xiang, Xianggong. Biksu itu. Saya datang ke Kiel Harta hari ini untuk mengalami seni bela diri Shaolin. Aku tidak berbakat. Aku hanya mempelajari satu set tinju luahan dan satu set lapak Wei Tuo. Ini adalah keterampilan dasar Shaolin. Kalau begitu, kamu harus mundur. Master Suzu. Kamu adalah murid generasi ketiga sekte kami. Jadi kamu tidak layak bersaing dengan master nomor 1 dari Tibet. Tapi Master Kekaisaran datang dari jauh. Dan ini adalah kesempatan yang langka. Jadi gunakan tinju luahan dan telapak Wei Tuo MU. Dan minta petunjuk dari Master Kekaisaran. Ini. Master Kekaisaran, aku telah menyinggungmu.
Haha. Master kecil, apakah kamu puas? Tendangan beruntun Shaolin. Sangat memikat. Mengapa kamu selalu menggunakan gerakan harimau hitam mencuri hati? Ini adalah teknik pedang membakar kayu. Apakah dia benar-benar tahu begitu banyak keterampilan unik Shaolin? Dari siapa kamu belajar bela diri? Untuk mengusir kakak seniormu? Ini dia. Aku tidak tahu. Tendangan bayangan dan Teknik cakar naga persis seperti teknik cakar naga dari 72 keterampilan unik Shaolin. Kuo, tolong tunjukkan belas kasihan. Ya. Master Kekaisaran dengan statusnya tidak bisa mengalahkan seorang junior dan kuil sulit. Seorang junior sebenarnya menyerang dengan senjata tersembunyi. Sangga Mamelukan, berikan nyawamu. Jangan bunuh dia. Ya, hahaha. Shaolin, Kuil mengalahkan yang lemah, itu saja. Tapi, bagaimana bisa mereka juga menyembunyikan wanita? Ini Adalah reputasi sahabat. aku mengerti. Hari ini aku mendapat pelajaran. Hahaha. Shaolin. Kuil memiliki aturan dan peraturan yang ketat. Mereka akan menanggani. Masalah ini Tengadel. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Master Kekaisaran. Master Kekaisaran, kamu telah melakukan perjalanan jauh. Silakan pergi ke penginapan dan beristirahat. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Guru besar, mohon hukum. Suju karena melanggar 4 larangan membunuh, berzina, makan daging, dan minum alkohol. Dengan 100 pukulan. Tongkat yang keras. Terima kasih, Paman Taisi. Giwekno, Suju. Persedia menerima hukuman. Kau telah mempelajari ilmu bela diri tanpa izin. Mulai sekarang, kau bukan lagi murid Shaolin. Kematianmu tidak disayangkan.
Tolong, Paman Taisi, jangan usir aku. Aku akan meninggalkan kuil. Sebagai ketua sekte Xiayao, Dan Tuan Istana Lingjio di Puncak Piao Miao. Kau harus meninggalkan kuil dan kembali ke kehidupan duniawi. Kau tidak bisa lagi menjadi murid Buddha. Kiel Shaolin Sanggup Berhutam Budi. Pada murid-muridnya, aku tidak berbakti dan telah mengecewakan. Ajaran mereka, aku tidak akan pernah lupakan. Ajaran para guruku. Hulan. Sebagai guru Zuju Ko, Tidak mengajarkanku dengan baik. Aku tidak punya pilihan selain. menghukummu dengan 30 pukulan rotan. Aku mengakui kesalahanku. Dan Bersedia Menerima Hukuman. Guru besar berkata, Bahwa aku bersedia menerima 30 pukulan rotan atas nama guruku. dalam hal ini, Shuju akan menerima 130 pukulan. Rotan, Suzhu masih seorang biksu di kuil Shaolin. Setelah kau meninggalkan kuil, Kau akan menjadi. Hechua Sect Xiaoyao dan Tuan Istana Lingjio. Kau tidak akan memiliki hubungan lagi dengan kuil ini. Semua orang di kuil ini harus menghormati. Abbot. Abbot. Laporkan pada Abbot, pahlawan dan berbagai kalangan. Beberapa gang besar telah datang untuk memberi penghormatan. Mari kita lihat. Ayo. Sazu, tidak ada tinggi rendah dalam semua metode. Latihan spiritual sama di mana saja. Mulai sekarang, kau harus ingat untuk menjauhi semua kejahatan dan menanamkan semua kebaikan. Kembali ke kamarmu. Bereskan barang dan turun gunung. Aku, muridmu, ingin menerima cambukan saya. Sebelum turun gunung, belum terlambat. Hei, Pahlawan. hari ini kita semua datang ke Kiel Shaolin. Sangat terhormat berada di sini, tapi aku penasaran. Untuk apa kalian semua datang ke sini? Kami telah menerima pemimpin baru sekte pengemis. Surat Heroic Zhang Juxian. Dengan yang semua orang ke Shaolin hari ini yang menetapkan pemimpin dunia, bela diri Zhong Yuan. Mengapa kelompok pengemis tidak langsung memberitahu kami tentang hal ini? Master Xianshen. Aku menerima surat undangan 10 hari yang lalu dan merasa agak aneh. Jadi aku memberitahu Anda sebelumnya. Aku bergegas dari jalan, tapi aku menghabiskan 4 kuda di sepanjang jalan. Dan masih belum tiba tepat waktu. Aku menerima surat undangan 3 hari yang lalu dan langsung bergegas dari Hebei. Tapi aku masih terlambat selangkah. Tidak heran semua orang tiba pada waktu yang sama secara kebetulan. Ternyata, mereka yang dari jauh mengirim undangan lebih awal. Dan yang dari dekat mengirim undangan terlambat. Semua orang bergegas. Ke sini tanpa berhenti dan tiba. Apa ini suatu dari kelompok pengemis lama? Siapa Zhuang Juxian? Mengapa dia belum datang? Yang Mulia Duan Jingchun. Raja Jinan dari Dali. Telah tiba. Raja Jinan datang ke Shaolin. Secara pribadi, aku minta maaf karena tidak menyambut. Anda secara pribadi. Master, mengapa Anda begitu sopan? Aku datang mengganggu. Kuil Anda tanpa memberitahu sebelumnya. Master, maafkan aku. Master Negara. Mengapa Anda masih di sini? Tempat ini berada di luar kuil Shaolin. Putraku Duan Yu tidak berbakat. Master Negara membawanya ke Zhong Yuan dan mengajarinya banyak hal di sepanjang jalan. Duan Bilam berterima kasih kepada Master Negara. Master Duan. Sayang sekali. Apia Yang. Master Negara maksud? Hahaha, setelah Tuan Duan datang ke Zhong Yuan, dia Bertemu seorang gadis. dan sejak saat itu, dia mengikuti Dia kemana-mana. tanpa ambisi apapun. Dia. Menjadi orang yang malas
dan sembrono yang tidak bekerja dengan baik. Bukankah ini menyedihkan? Anak yang tidak berbakti ini, tidak berbakti. Dia sangat berbakti. Seperti ayah. Seperti anak. Hei, kamu biarawan. Barbar, tidak mau hidup lagi? Hahaha. Di mana? Anak sekarang, Guru Kaisar, apakah kamu tahu? Tolong beritahu aku. Yang mulia, jangan khawatir. Adik ketigaku baik-baik saja. Sekarang, Tuan kecil, aku baru saja melihat anakku. Ya. Beberapa hari lalu, adik ketigaku dan aku mabuk di istana Linjiu. Kemudian, ayah. Ayah, anak ada di sini. Ayah, bagaimana kesehatanmu belakangan ini? Kamu anak nakal. Hei, kakak kedua. Kamu jadi biarawan lagi. Haha, Guru Duan. Ada di sini, Nona Wang di dekat sini. Dan Murong Fu seharusnya juga ada di sini. Apa yang kamu katakan? Karena Guru Murong telah tiba di Gunung Shaoxi. Mengapa dia belum muncul juga? Hahaha. Murong Fu sekarang sedang bertarung sengit dengan Ding Chunqiu di kaki gunung. Jika dia bisa bertahan, dia akan segera sampai di sini. Mengapa kamu tidak pergi melihat keramaiannya? Hahaha. Ayo. Ayo. Nona Wang, Nona. Wang, terlalu berbahaya di sini. Aku akan menggendongmu keluar. Aku tidak terluka dan aku tidak menekan titik akupunktur siapapun. Aku bisa berjalan sendiri. Selain itu, sepupuku sangat mahir dalam bela diri. Dan dia akan melindungiku. Nona Wang, lihat, ayahku ada di sana. Dia di sini juga. Apakah ayahmu datang? Dari Dali, kalian berdua sudah lama tidak? Ya. Nona Wang, aku akan mengajakmu menemui ayahku. Oke. Dia pasti akan menyukaimu. Kenapa tidak? Nona Wang, lihat, kakak keduaku Suju juga ada di sini. Dan dewa jahat dari Laut Cina Selatan itu adalah muridku. Ding Chunqiu dari sekte Xingxiu. Datang ke dalam Shaoxi untuk memprovokasi sekte Shaolinku. Para pahlawan dari berbagai kalangan, mohon bersiap dan Seikseken. Bagaimana Shaolinku menghadapi master dari barat? Apa kabar, sepupu? Semuanya baik-baik saja? Shaolin mengklaim sebagai pemimpin dunia persilatan Song Yuan. Tapi menurutku, itu benar-benar tidak sebanding. Benar. Xing Xiu si tua abadi sudah tiba. Hanya Xing Xiu yang ortodoks. Di dunia persilatan. Yang lainnya adalah sesat dan bengkok. Kakak San, sepertinya ada banyak orang di sini. Sepertinya Ding Chunqiu dan para jenderalnya ada di sini. Ayah. Memang banyak yang sudah datang. Hahaha, bagus sekali. Ini menghemat perjalananku jauh-jauh ke Laut Bintang untuk membunuh mereka. Bukankah itu Azi? Oh, sepertinya itu putri kita Azi. Jangan, Sepertinya Azi. jangan tidak sabar. Tunggu dan lihat. Murid-murid Section Show. Dengarkan aturan sekte kita. Siapa yang memiliki ilmu bela diri tertinggi akan menjadi pemimpin. Saya Pao Pan, yang memiliki kemampuan, bisa menjadi pemimpin. Ding Chunqiu sudah adalah orang yang kukalahkan. Dia sudah bersujud kepadaku 18 kali. Apakah dia tidak memberitahumu? Ding Chunqiu, sebagai murid tertua sekte kita, bagaimana bisa kau mengkhianati
Guru dan Nenek sudah menyebutkan gelaran mata air jualmu. Hahaha. Adik Castle Azi, pemimpin sekte kami. Memang benar bahwa siapapun yang memiliki keterampilan bela diri yang lebih baik Harus diberikan pekerjaan itu. Sekarang kamu sudah mengibarkan bendera. Kamu harus mengatakan bahwa kamu memiliki kungfu yang sebenarnya. AZI Castle. Datang dan terima 3 gerakanku. Hahaha, aku sedang bertanding. Mengapa kamu berhak ikut campur? Guru, kamu bertindak sembrono di depan Dewa Abadi. Kamu mencari mati. Zhuang Juxian, Kamu adalah pemimpin sekte pengemis. Mengapa kamu tidak menggunakan kungfu sekte pengemis, tetapi malah menggunakan kungfu beracun dari sekte Xingxiu kami? Hei! Sekte kami selalu bertindak dengan kebajikan dan keadilan terlebih dahulu. Bagaimana bisa pemimpin Zhuang menggunakan kungfu jahat seperti itu di depan para pahlawan dunia? Bukankah ini bersekongkol dengan sekte Xingxiu? Ya, akan lebih baik jika pemimpin Kiao masih di sini. Hahaha. Monster Tuadeng. Tidak terlambat untuk datang dan melawanku setelah kamu mengalahkannya. Adapun kungfu sekte Xingxiu, tentu saja aku yang mengajarkannya padamu. Ah, Dewa Naga Raksasa. Jika kamu menyentuhku lagi ini, disebut racun korosif. Tidak, sama sekali tidak. Jaka, kamu tidak ingin dia mati, maka biarkan saja dia. Dia adalah pengkhianat sekte kami. Jika aku tidak membunuhnya, siapa lagi yang akan bunuh? Kamu sudah membutakannya. Tolong bayar Kinja pergi. Aku akan sangat berterima kasih. Mudah bagiku untuk tidak membunuhnya. Kamu harus berjanji padaku beberapa hal. 100 hal, bahkan 1000 hal. mengapa dia seperti ini? Kembali ke sekteku segera. Dan jadilah muridku. Ini muridku. Murid Zhuang Juxian bersujud kepada guru. Hei, gengku adalah geng terbesar di dunia. Bagaimana bisa pemimpin geng menyembah monster bintang sebagai gurunya? Benar, guru. Azi, Guru, muridmu Zhuang Juxian akan melakukan apapun untukmu. Bagaimana? Ini tidak soal. Guru. Zhuang Juxian. Pergi dan bunuh kepala Bayera Kiel Shaolin untuku sekarang. Tapi kepala biara Shaolin dan aku tidak memiliki dendam. Berani kau melawan perintahku? Tidak kau takut aku akan membunuhnya? Tidak. Guru, aku akan pergi ke... Kiel Shaolin, kepala Bayera Shuangzi. Dengarkan, sekte Senglin adalah pemimpin semua sekte bela diri. Dan sekte pengemis adalah geng terbesar di dunia. Hari ini kita akan memutuskan siapa yang terbaik. Pemenangnya. Akan jadi pemimpin bela diri dan yang kalah harus menuruti perintah pemimpin. Dan tidak melawan para pahlawan di dunia. Siapapun yang menolak menuruti. Bisa menantangku, pemimpin dunia bela diri. Sekte pengemis dan sekte Sanglin memiliki persahabatan ratusan tahun. Dan tidak pernah bertengkar. Aku tidak tahu mengapa pemimpin geng Zhuang datang memprovokasi hari ini. Semua pahlawan ada di sini. Dan benar, salah akan dinilai oleh... Sini Pak Orang, aku punya sesuatu yang tidak ku mengerti. Dan aku ingin bertanya padamu. Sesuatu. Pemimpin geng Zhuang sudah menerima Tuan Ding sebagai muridnya. Secara alami, aku murid sekte Xingxiu, kan? Ini urusanku sendiri dan... Tidak ada hubungannya denganmu. Sekte Xingxiu adalah sekte dari wilayah barat. Bukan rekan bela diri. Dari dinasti Song. Apakah dinasti Song menetapkan pemimpin bela diri? Tidak ada hubungannya dengan sekte Xingxiu. Apakah dinasti bela diri memilih pemimpin? Itu tidak ada hubungannya dengan murid sekte Xingxiu, kan? Ya. APA. Yang gak talking Capital Bayar Shaolin besar atau? Bagaimana kau bisa menjadi pemimpin bela diri tengah? Kira, Junia.
Tidak mungkin. Amitba. Pemimpin Zhuang. Karena kau bersikeras, aku bertindak. Aku tidak punya pilihan selain mengabaikan persahabatan ratusan tahun antara Shaolin dan sekte pengemis. Pahlawan dunia. Semua orang telah menyaksikannya hari ini. Shanglin tidak bermaksud bersaing dengan sekte pengemis untuk supremasi. Tetapi pemimpin sekte pengemis mendesakku langkah demi langkah, dan aku tidak punya jalan untuk mundur. Tidak ada cara untuk menghindari. Pertarungan yang kuat bertahan dan yang lemah binasa. Sulit untuk mengatakan apakah kamu salah atau tidak. Ayo mulai, Ketua Zhuang. Kata-katamu benar-benar bertentangan dengan reputasi ratusan tahun sekte pengemis yang penuh belas kasih dan kesatria. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Oh, itu adalah seni bela diri jahat sekte Xing Xiu. Bukan 18 telapak naga penakluk. Kamu tidak bisa menggunakan seni bela diri jahat saat bertanding melawan sekte Shanglin. Ketua Zhuang, kamu harus menggunakan 18 telapak naga penakluk. Kamu memalukan anggota sekte pengemis dengan menggunakan seni bela diri yang tidak ortodoks ini. Kamu harus menggunakan 18 telapak. Naga Penakluk. Sini. Penakluk. Gunakan saja. Untuk membunuh botak tua itu. Siapapun yang mengatakan bahwa seni ilahi konstelasi bintang yang jahat bisa mengungguli 18 telapak naga penakluk. Adalah penjahat kejam. Kakapar. Itu kamu? Selamatkan aku cepat. Hei kakak, jangan gegabah. Ya. Kung Fu yang bagus. Terima kasih Tuhan. Ini adalah Kang Long Youhui dari 18 telapak naga penakluk.
Kakak ipar. Kakak ipar, aku sudah menunggumu begitu lama. Kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Azi. Kamu sudah menderita. Ini kakak iparku. Tidak, Kiao, kamu terkena sihir dewa. Dalam 10 hari, seluruh tubuhmu akan berubah menjadi nanah dan darah dan kamu akan mati. Apakah kamu percaya atau tidak? Ya, apakah kamu percaya atau tidak? Saya berutang Enoa. Ampun dari dewa. Mungkin dewa bisa menyelamatkan Enoa. Mohon ampun. Berlutut, lepaskan. Nona, AZI. Siapa kamu? Aku adalah pemimpin sekte pengemis. Pemimpin Zhuang. Kamu sudah bergabung dengan sekte Xingxiu. Bagaimana bisa kamu masih menjadi pemimpin sekte pengemis kami? Kamu yang membutakan mata Nona Azi, bukan? Tidak, ini aku. Benar-benar bukan. Kakak ipar. Azi, kakak ipar. Mataku dibutakan oleh pencuri tua Ding Chunqiu itu. Cepat keluarkan matanya dan balas dendam untukku. Azi, Putri tercinta dari Pangeran Duan dari Dali. Ada di sini. Azi. Aku akan membawamu bertemu orang tuamu. Azi. Kakak ipar, Azi. Kakak ipar. Azi. Bawa dia pulang dan didik dia dengan baik. Azi. Bagaimanapun juga, gadis buta ini juga putri ayahku. Oh, ayah. Aku punya saudara perempuan lagi. Kakak. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Saudaraku yang baik, sulit diungkapkan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan sini. Xiao, kamu mempunyai saudaraku. Hari ini kamu akan membayarnya. Dengan darah. Haram Tora. Kita harus membalas dendam. Hari ini, kita harus menyingkirkan pencuri jahat Kiao Feng itu. Kiao Feng adalah pencuri anjing dan jinak. Semua orang harus membunuhnya dan mereka turun ke Gunung Shaoxi dan bunuh dia. Dia yang melakukannya. Dia mencoba mencari keuntungan. Saudara-saudara, situasinya berbahaya. Kita akan membicarakannya. Nanti. Mari kita mundur dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Kakak. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan ketika kita menjadi saudara angkat? Kita berbagi kebahagiaan yang sama. Kita berbagi kesulitan yang sama. Kita tidak meminta untuk lahir pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi mati pada hari yang sama. Kakak. Bagaimana mungkin saudara hidup dalam aib saat dalam kesulitan? Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak mudah bagi orang-orang ini untuk membunuhku. Adik, kamu pulang dulu. Nanti aku akan melindungimu. Kita tidak salah dengan mudah. Tidak. Memiliki dendam padaku dan tidak akan membunuhku. Hahaha. Xiao Feng sama terkenalnya dengan tuan muda kita. Aku telah melihatnya hari ini. Dan dia benar-benar seorang pahlawan. Aku, Feng, bersedia membantunya. Mari, bertarung dengan para pejuang di dataran tengah. Tidak buruk, benar-benar mengagumkan. Aku, Bao Butong, juga bersedia membantunya. Sepupu, pahlawan Xiao ini benar-benar seorang pahlawan. Mari bantu dia. Murong di selatan dan Kiao Feng di utara akan bersatu melawan semua pahlawan di dunia. Ini akan menjadi legenda di dunia persilatan di masa depan. Apakah kamu lupa apa ambisiku? Prioritas utama kita adalah memulihkan kerajaan yang agung. Bagaimana mungkin kita menyinggung semua pahlawan di dunia untuk Xiao Feng? Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Memenangkan hati rakyat dan menggunakannya untuk keuntunganku sendiri. Kakak Xiao, kamu adalah pahlawan hitam. Tapi kamu mengaku, pahlawan dataran tengah, tidak ada artinya. Karena itu, Su Murongfu ingin belajar keterampilanmu hari ini. Bahkan jika dia mati di tangan kakak Xiao, itu bisa dianggap sebagai kontribusi kecil untuk pahlawan dataran tengah. Meskipun dia mati. Itu masih sebuah kehormatan. Mendengar bahwa kamu bijaksana. Sangat menghibur bertemu denganmu hari ini. Tuan Murong. Kakakku tidak memiliki dendam padamu. Mengapa kamu mengambil keuntungan dari seorang lain? Selain itu, ketuanya kamu. Kakakku mempertaruhkan nyawanya untuk membelamu.
Kakak Duan juga ingin menjadi pahlawan yang membela keadilan. Ayo ajari aku. Aku tidak memiliki kemampuan ini. Hahaha. Tidak peduli apakah nama belakangmu Xiao atau Kiao Ha. Barusan, karena aku lihat kamu masih muda, aku kasih kamu 3 langkah untuk ngomong. Sekarang aku nggak bakal ngalah lagi. Bapak brengsek. Ayah. Cepat selamatkan kakak iparku. Xiao Feng. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan Nona Azi. Tapi kebencian karena membunuh ayahku nggak bisa didamaikan. Ayo kita selesaikan hari ini. Aku dengar, ada 3 lawan 1. Jangan teriak. Jangan teriak. Ayah akan bertindak. Kalau odar perlu. Kakak. Master Duan. Kumpulin semua murid di kuil buat jaga-jaga. Xiao Feng kejam banget, sampai bunuh senior brother suanku. Kali ini, dia nggak boleh dibiarin pergi dari Gunung Shaoxi hidup-hidup. Ini, Amit Bao. hahaha. Murong Fu, monster tua ding dari Zhuang. Kalian bertiga datang bareng. Kenapa aku, Xiao Feng? Harus takut? Apa kakak iparku terluka? Azi, jangan khawatir. Pahlawan Xiao nggak terluka. Hahaha. Han, bawa anggurnya. Ayah. Ayo, semua orang, bawa anggur dan minum bareng. Hei. 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 Ayo pergi. Saudara baik. Terus hei, ayo pergi. Kakak, kamu dan aku berbagi hidup dan mati. Ini Sekton, dengan sumpah persaudaraan kita. Entah kita mati atau hidup. Ayo minum sepuasnya lagi. Ayo. Kakak Selang, adik Ketiga. Kenapa nggak panggil aku? Pas lagi minum. Pahlawan ini adalah dia. Ini juga saudara sumpahku. Waktu dia jadi biksu. Namanya Suju. Aku takut. Bisa kembali ke kehidupan sekarang. Kakak Duan, dan beri hormat kepada Kakak Sulung. Kakak sulung. Terima hormatku yang rendah hati. Aku mati di ladang Julai. Kamu tidak takut kesulitan, dan berdiri dengan berani. Dan menunjukkan kamu adalah pria sejati yang menghargai kebenaran lebih dari hidup. Xiao Feng. Ini adalah keberuntunganku. Menjadi saudaramu. Xiao Feng. Aku sangat bahagia bertemu pahlawan sepertimu hari ini. Hahaha. Hari ini, di depan semua pahlawan dunia, aku, pria hitam Xiao Feng dan Suju, bersaudara sumpah. Kami tidak meminta untuk lahir pada hari yang sama. Tetapi mati pada hari yang sama. Kami tidak meminta untuk lahir pada hari yang sama. Tetapi mati pada hari yang sama.
Hari ini, kami bertiga berbagi kesulitan yang sama. 2 saudara baik. 18 prajurit hitam ini setia padamu. Kami selalu akur seperti Saudara, mari minum lalu lepaskan dan inu. minum beberapa gelas. Dan biarkan gunung pergi. Hai. Pergi, kakak. Selang. Monster tua singsing membunuh paman buyutku. Master Shannan. Kami akan membalas dendam padanya. Hei, kakak kedua. Camu. Bukan tandingannya. Kakak kedua, kungfumu sangat bagus. Itu wajar. Tepat waktu untuk melindungi adik ketigaku. Hei, kakak sulung. Kakak sulung, hei, hei. Gerakan 2 orang ini berbahaya. Titik-titik kunci. Tetapi posturnya sangat indah. Wow, seperti menari. Sangat mudah. Dan anggun. Aku belum pernah melihat seni bela diri seperti ini. Hey, Nona Wong. Kung Fu APA ini? Sepupu, hati-hati, kamu. Naga menarik Phoenix. Sepupu, dengan set kungfu ini, tentu saja kamu tidak akan kalah. Master Xiao hanya bertarung melawan pemimpin Zhuanggang sekarang. Tapi bukankah ini akan melarikan si Wodong di depan semua orang? Sepupu, apa yang kamu pikirkan? Pemilihan ITU Habit. Reputasi itu kecil. Jika aku bisa menghilangkan momok besar dunia bela diri Central Lines ini, untuk para pahlawan dunia, posisi pemimpin bela diri akan menjadi milikku. Lalu, dinasti anak-anakku. Dayan akan memiliki harapan untuk dipulihkan. Dia hanya peduli dengan keselamatan sepupunya. Matanya tidak akan pernah meninggalkanku, Master Murong. Tuan Setelah membunuh Xiao Feng, pemimpin geng yang penuh dendam ini telah menjadi musuh bebuyutanku. HMPH, aku akan membuat mereka berdua kalah. Aku selalu bilang akan berdiri di samping kedua saudaraku dalam suka dan duka. Tapi ketika saatnya tiba, aku bersembunyi di kerumunan dan membiarkan mereka melindungiku. Loyalitas macam apa? Itu, aku akan mati juga. Meskipun aku tidak pandai bela diri. Aku masih bisa melawan Murongfu dengan gerakan kakiku yang ringan. Biarkan kakak sulungku bebas. Untuk melawan si jelek.
yang Master Tuan Guru. Bahwa jika kita seimbang, kita harus lawannya 1 lawan 1. Kenapa minta bantuan? Bahkan jika kita hampir tidak bisa imbang. Bukankah kita akan ditertawakan oleh semua pahlawan di dunia? Ayo, kalau berani, pukul aku. Pergi. Kamu mau hidup atau? Mati? Apa gunanya? Mati? Tentu saja, hidup lebih menyenangkan. Jika kamu ingin hidup, panggil aku kakek 100 kali. Ha! Kamu tidak jauh lebih tua dariku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ah, tidak bisakah kamu memanggilku? Sepupu. Adik ketiga, Kenapa kamu tidak memanggilku? Kakek 100 kali? Nah, Jangan bunuhin aku. Sial, tuanku mungkin bukan orang yang tidak berguna, tapi dia tetap tuanku Yulauer. Memukul tuanku sama saja dengan memukul Yulauer. Bagaimana jika tuanku takut mati dan memanggilmu kakek? Bukankah kamu akan 3 kali lebih tua Dari Yulauer, Itu benar-benar keterlaluan. aku akan melawan. Kamu, Sayal. Kamu adalah ayah, tuanku. Jika aku memarahimu, bukankah itu akan mengacaukan? Aku akan diam-diam memenggal kepalamu. Sepupu, hati-hati. Ini adalah Wan yang Finger dari klan Dua Dari. Jangan meremehkan musuh. Ha! ayah, Pandren. Tuan, Putri, Tolong aku bangun. Tidak. Baik-baik. sekte pengemis selalu mengutamakan kesatriaan. Sebagai pemimpin sekte, kamu berkomplot dengan setan-setan dari sekte bintang. Ini sungguh memalukan reputasi sekte pengemis selama ratusan tahun. Saudara sejati, Hamugil Mengusai, Six Meridians Divine Sword. Mengapa tidak mencoba teknik pedang lain? terima kasih, kakak, untuk
bimbinganmu. Nona Wang, tolong bantu Tuan Muda. Aku tidak tahu apa-apa tentang Six Meridians Divine Sword. Pedang adik ketiga sangat luar biasa. Bahkan jika aku berganti, aku tidak bisa menandinginya. Azu. Aku mengerti kekhawatiranmu sekarang. Ayo. Ah. Tuanku. Cepat gunakan jimat hidup dan mati untuk menghadapi monster tua dari bintang. Jimat hidup dan mati adalah yang paling efektif. Gadis, ambil ini. Terima kasih, kakak. Tuan, Anda. Aku untuk menanam jimat hidup dan mati untuk monster tua. Baiklah, Tuan. Orang tua, abadi dari rasi bintang memiliki kekuatan sihir yang hebat. Dengan lambaian lengan, pencuri itu mati. Tuan Duan, mohon kasihan. Gato. Ada APA. Oh, aku tidak akan bertarung. Lagi denganmu, bajingan. Ha, jangan sekiri sakit pemedaku. Bunuh aku saja. Hai MPH, aku, Xiao Feng, orang baik, setara dengan penjahat sepertimu. Memalukan membunuhmu. Perci. Sepupu. Muda, kau baik-baik saja? Sepupumu. Punya anak tapi Aku belum menikah. Jadi bagaimana bisa? Kau denganmu. tidak punya, tentu saja. Kau akunya, aku laki. Apa hubungannya denganmu? Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Murong Fu, pria terhormat. Bagaimana kau bisa mentolerir kata-kata kasar darimu? Kakek buyutmu punya anak. Kakek buyutmu, ayahmu semua punya anak. Tapi kau tidak punya anak. Haha, di zaman negara yang agung. Murong menggalakan, murong cue. Betapa heroinnya Murongda. Namun, tak terduga, dia menjadi orang yang punah tanpa keturunan. Aku berterima kasih. Untuk bimbingan Tuan, murong fu, tapi dia. Berpikiran sempit. Aku tidak akan pernah lupa kebaikan dan kebajikanmu yang besar. Siapa yang mencapai hal besar tanpa melalui kesulitan tak terhitung? Kaisar Gaozu dari Han harus menahan kesulitan mencari perdamaian di Baiden, dan Kaisar Gaozu dari Tang menderita penghinaan dari Turki di Xiangshun. Jika Semua orang seperti kau. Hanyalah orang yang berpikiran sempit dan vulgar. Bagaimana kita bisa bicara tentang memulihkan kerajaan yang agung? Aku mengerti. Benar? Ilmu bela diri Tuan Sao luar biasa. Aku sangat mengaguminya.
Hari ini, aku ingin belajar beberapa jurus darimu. Ha. Aku tidak berani bertanya. Ha. Kuda besi. Berhasil. Siapa kamu? Siapa? Kamu. Kenapa? Kamu. Bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun. Aku baru saja ingin bertanya padamu. Kenapa? Kamu bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun, meskipun aku belum pernah bertemu. Kamu, aku mengenalimu. Aku. Nanjing 5. Bagaimana bisa? Dua orang ini. Sudah berada di kuil selama puluhan tahun? Saudara. Aku tidak tahu. Apa ini benar-benar bisa terjadi? Hahaha, aku bersembunyi di kuil Shaolin. Itu karena Aku sudah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun. juga untuk mencari sesuatu. Aku sudah menemukan benda ini, dan aku yakin kamu juga sudah menemukan apa yang kamu cari, kan? Kalau tidak, Kita tidak akan bisa menentukan pemenang dalam 3 pertarungan. Hahaha, ilmu bela dirimu luar biasa. dan aku sangat mengaguminya. Tidak perlu bertanding lagi. Aku juga sangat mengagumi ilmu bela dirimu. Menurutku, bahkan jika kita terus bertanding, Mungkin sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik. Hahaha. Tolong. Gatal. Oh. Amit ba? Sanggat. gatal, aku tidak tahan. Sazu. Tolong redakin penderitan Tuan Ding. Aku. Mengikuti perintah kepala biara. Dan. Membawakan mobil anti gatal. Oh, gatal. Monster Tua Xingshu. Pil anti gatal ini bisa menghentikan gatal selama 3 hari. Setelah 3 hari, gatal akan datang lagi. Saat itu, apakah master saya akan memberi ramuan lain? Tergantung pada. Ayo pergi. Master. Dan kekuatan dan sihir. Ya, kekuatan dan sihir. Kami, pelayanmu yang rendah hati. Posisi pemimpin aliansi seni bela diri di bawah langit. Kami akan menghadapi api dan air, tidak takut mati maupun bencana. Master, Tuan dari khusus bintang dan langit adalah lilin yang api Kami menjadi matahari dan bulan dalam cahaya. Dia menyimpan niat jahat dan sangat jahat. Dan lenyapkan dunia dari malapetaka ini. Kalian bejenggen hina. Kata-kata tak tahu malu yang pernah kalian gunakan untuk memuji si jahat bintang dan bulan. Dan sekarang mengalihkannya untuk memuji master? Ini adalah penghinaan yang tak terampuni. Kami akan segera membuat pujian baru, peri. Dan pastikan untuk menyenangkanmu. 11 He dan Yang Guifei sekaligus. Semua kalian, pergi dari pandanganku. Pergi. Ya. Kembali ke sana. Baiklah, kembali ke sini. Sazu. Kamu telah mendirikan sekte sendiri. Mulai sekarang, jalani jalan kebenaran kesatria. Discipline can be read Dan Penjukutmo. Dan Jangon Membal Bahaya, Kedunya Perselaton. Itu akan mengumpulkan jasa tak terbatas dan menanam kebaikan. Menjadi bikini di rumah atau di kuil sama saja. Ya,